Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai curve estimation atau curve fitting, atau dikenal juga dengan istilah pencocokan kurva. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan mata kuliah metode numerik serta mata kuliah probabilitas dan statistik. Tetapi pembahasan kita di sini akan menitik beratkan dari segi probabilitas dan statistiknya. Nah, maksud dari pencocokan kurva adalah kita hendak mengetahui bagaimana persamaan antara variabel-variabel dari suatu data. Sebagai contoh, misalnya jika kita memiliki data seperti yang ditunjukkan pada tabel ini merupakan data dari sensor suhu, di mana ketika suhunya 120 derajat, tegangan sensornya 4,8 volt, ketika suhunya 110 derajat, tegangan sensornya 4,4 volt, dan seterusnya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini terkadang kita harus mengetahui bagaimana hubungan atau bagaimana persamaan antara suhu dan tegangan sensor, terutama jika kita hendak mengontrol atau memonitor suhu dengan menggunakan microcontroller. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana hubungan atau persamaan yang menghubungkan antara suhu dan tegangan sensor, maka persamaan tadi bisa kita programkan pada microcontroller, sehingga microcontroller tadi bisa mengambil tindakan berdasarkan tegangan sensor suhu, di mana tegangan sensor tadi mewakili suhu yang terukur. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita tidak akan membahas secara matematis bagaimana cara memperoleh persamaan-persamaan tersebut. Hal ini silakan Anda telaah pada mata kuliah yang berkaitan dengan metode numerik. Nah, dalam memperoleh persamaannya, di sini kita akan menggunakan software. Yang pertama kita akan menggunakan software SPSS, kemudian kita juga akan menggunakan software MATLAB. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan fokus untuk mengetahui persamaan apa yang paling cocok yang bisa menghubungkan antara variabel-variabel dari data yang kita miliki. Artinya kita akan membuat beberapa persamaan, kemudian dari persamaan-persamaan tersebut kita akan analisis untuk mengetahui persamaan mana yang paling cocok atau yang paling sesuai. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita mulai pembahasan kita, yaitu dengan menggunakan software SPSS. Nah, pada SPSS, untuk mendapatkan persamaan yang menghubungkan antara variabel-variabel dari data itu dikenal dengan istilah curve estimation. Kemudian pada SPSS ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama persamaan linear, persamaan logaritmik, persamaan inverse, persamaan kuadratik, persamaan kubik, kemudian persamaan-persamaan lainnya. Kemudian pada persamaan-persamaan ini, X ini merupakan variabel independen, kemudian Y merupakan variabel dependen. Artinya variabel X ini akan menentukan berapa nilai Y. Sedangkan untuk B0, B1, B2, B3 ini merupakan konstanta dari persamaannya. Oke, jadi ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan variabel-variabel dari suatu data. Nah, persamaan mana yang paling cocok atau persamaan mana yang paling sesuai, tentunya kita harus menganalisis dengan menggunakan parameter-parameter statistiknya. Oke, supaya lebih jelas kita langsung saja membahas contoh kasus. Contoh yang pertama, datanya diperlihatkan pada tabel berikut. Ini merupakan nilai-nilai untuk variabel X dan ini nilai-nilai untuk variabel Y. Nah, di sini yang kita anggap sebagai variabel independen adalah variabel X dan variabel dependennya adalah variabel Y. Artinya nilai X ini akan mempengaruhi nilai Y. Ketika X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 20. Kemudian untuk nilai X sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan 18 dan seterusnya.
Nah, untuk kasus kita ini, kita akan mencoba mendekati hubungan antara variabel X dengan variabel Y menggunakan 4 buah persamaan. Yang pertama persamaan linear, kemudian persamaan kuadratis, kemudian persamaan kubik atau persamaan pangkat 3, dan persamaan eksponensial. Oke, jadi kita akan menentukan berapa konstanta yang ada pada setiap persamaan. Sebagai contoh, misalnya untuk pendekatan linear, kita harus mencari berapa konstanta B0 dan B1. Demikian juga untuk persamaan-persamaan lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan konstantanya atau setelah kita mendapatkan persamaannya, nanti kita akan melihat persamaan mana yang paling cocok atau yang paling sesuai untuk menghubungkan variabel X dan variabel Y. Oke, pada bagian ini kita sudah membuka software SPSS, dan tentunya Anda sudah familiar dengan software ini karena sudah pernah beberapa kali kita bahas. Data untuk variabelnya sudah kita inputkan, ini untuk variabel X dan ini untuk variabel Y. Oke, kita rubah dulu nama variabelnya. Kita masuk ke bagian variabel view. Ini merupakan variabel X, variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Curve Estimation. Kemudian bagian berikutnya kita inputkan variabel dependen pada bagian ini dan variabel independennya pada bagian ini. Nah, untuk kasus ini variabel dependennya merupakan variabel Y dan variabel independennya adalah variabel X. Artinya nilai X ini akan mempengaruhi nilai Y. Selanjutnya untuk menentukan model atau persamaan yang kita gunakan itu ada pada bagian ini. Sesuai dengan kasus kita tadi, untuk contoh ini kita akan mendekati hubungan antara X dan Y dengan 4 buah persamaan. Yang pertama persamaan linear, kemudian persamaan kuadratik, kemudian persamaan kubik, dan persamaan eksponensial. Tentunya bisa saja di sini kita gunakan seluruh persamaannya, dan dari hasil analisisnya nanti kita bisa menentukan persamaan mana yang paling sesuai. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Yang pertama, kita perhatikan dulu hasil penggambaran kurvanya atau plottingnya. Ini merupakan data-data real. Kemudian bagian ini merupakan untuk pendekatan linear. Kemudian bagian ini untuk pendekatan eksponensial. Sedangkan bagian ini untuk pendekatan kuadratik, dan ini untuk pendekatan dengan persamaan pangkat 3 atau persamaan kubik. Nah, dari hasil penggambaran kurvanya ini atau plotnya ini terlihat bahwa untuk pendekatan linear dan pendekatan eksponensial, ini merupakan pendekatan linear dan ini untuk pendekatan eksponensial, ini terlihat bahwa hasilnya ini relatif jauh berbeda dengan data yang kita berikan atau data yang kita miliki. Sebagai contoh untuk pendekatan linear, kurvanya diberikan pada bagian ini, sedangkan data-datanya ada pada bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan seterusnya. Demikian juga untuk pendekatan eksponensial. Dari plottingnya ini terlihat bahwa pendekatan linear dan pendekatan eksponensial ini
kurang cocok atau kurang sesuai untuk menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Oke, jadi dari hasil plotting titik-titik data dan kurva persamaannya, kita bisa memperkirakan apakah persamaan-persamaan yang dihasilkan tersebut memiliki kecocokan yang baik atau tidak. Selanjutnya untuk koefisien-koefisien dari persamaannya itu diberikan pada bagian ini. Sebagai contoh untuk pendekatan linier, nilai konstantanya atau koefisien B0-nya adalah 10,071 dan koefisien untuk X pangkat satunya atau koefisien B1-nya adalah 2,262. Sedangkan bagian ini untuk koefisien dari persamaan-persamaan kuadratis, ini untuk koefisien persamaan kubik, dan ini untuk koefisien dari persamaan eksponensial. Nah, cara yang paling baik untuk menentukan persamaan mana yang paling sesuai adalah berdasarkan parameter-parameter statistik yang dihasilkan, dan hasilnya diberikan pada bagian ini. Kita lihat yang pertama, ini merupakan hasil dari perhitungan R². Nah, R² ini maksudnya adalah seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui persamaan-persamaan yang telah kita hasilkan. Dan nilai R² ini berada di antara 0 sampai dengan 1 atau 100%. Semakin besar nilai R² berarti persamaan tadi tingkat kecocokannya semakin baik. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil nilai R²-nya berarti tingkat kecocokannya juga semakin buruk atau semakin jelek. Sebagai contoh, jika kita perhatikan untuk pendekatan linier, di sini nilai R²-nya atau R kuadratnya adalah 0,37 atau sekitar 37%. Artinya dengan menggunakan pendekatan linier, variabel X ini akan mempengaruhi variabel Y ini sebesar 37%. Sedangkan dengan pendekatan eksponensial, ini hasilnya adalah 0,297 atau sekitar 29,7%. Artinya variabel X akan mempengaruhi variabel Y sebesar 29,7% jika kita menggunakan pendekatan persamaan eksponensial. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa nilai R² yang paling besar adalah dengan menggunakan pendekatan persamaan kubik atau pangkat 3, di mana nilai R²-nya adalah 0,997 atau 99,7%. Sedangkan yang paling buruk atau yang paling jelek adalah dengan menggunakan pendekatan eksponensial atau pendekatan linier, dan ini sesuai dengan hasil plotting dari kurvanya. Sedangkan untuk pendekatan persamaan kuadratik, di sini nilai R²-nya adalah 95,9%, ini juga relatif cukup baik. Tetapi di antara keempat pendekatan ini, tentunya yang paling baik jika kita menggunakan pendekatan persamaan kubik, karena di sini memberikan nilai R² atau pengaruh yang paling besar. Berikutnya untuk nilai F. Nilai F ini berkaitan dengan distribusi F atau analisis varians. Dan jika Anda ingat kembali pertemuan kita mengenai distribusi F, semakin besar nilai F-nya, maka nilai signifikansi yang berkaitan dengan daerah atau kurva yang ada di bagian kanan, nilainya akan semakin kecil. Kemudian untuk menentukan apakah hasil perhitungannya ini bisa diterima atau tidak, kita bisa membandingkan nilai F hitung yang dihasilkan pada bagian ini dengan nilai pada F tabel untuk tingkat signifikansi tertentu. Nah, nilai yang kita baca pada F tabel itu berdasarkan derajat kebebasan yang diberikan pada bagian ini.
Dan umumnya tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%. Tetapi karena di sini signifikansi hasil perhitungannya sudah diberikan, yaitu ada pada bagian ini, berarti kita tidak perlu lagi menggunakan tabel. Sebagai contoh untuk pendekatan linear, hasil signifikansi perhitungannya ini sebesar 0,11 atau 11%, dan jika kita menggunakan atau menetapkan tingkat signifikansi sebesar 5%, tentunya pendekatan linear ini harus kita tolak karena signifikansi hasil perhitungannya dalam hal ini 11% lebih besar dari yang kita tetapkan, yaitu 5%. Demikian juga dengan pendekatan eksponensial. Di sini tingkat signifikansi hasil perhitungannya 16%, dan jika kita bandingkan dengan yang kita tetapkan tadi yaitu 5%, hasilnya juga di sini lebih besar. Artinya model eksponensial atau persamaan eksponensial ini harus kita tolak. Berarti pada kasus kita ini tersisa dua pendekatan yang bisa kita terima. Yang pertama pendekatan kuadratik, kemudian yang kedua pendekatan kubik. Jika kita lihat untuk pendekatan kuadratik, signifikansinya ini kita tinggal double klik di sini. Ini sebesar 0,000338. Sedangkan untuk pendekatan kubik, ini hasilnya lebih kecil, yaitu sebesar 0,000020. Artinya di antara pendekatan kuadratik dan pendekatan kubik, ini yang paling baik adalah pendekatan kubik atau dengan menggunakan persamaan pangkat 3. Oke, jadi berdasarkan perhitungan parameter statistiknya kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kasus kita tadi, model yang cocok atau model yang paling sesuai untuk menghubungkan variabel X dan variabel Y adalah dengan menggunakan pendekatan kubik atau persamaan pangkat 3, di mana koefisiennya untuk konstantanya atau B0-nya adalah 22, kemudian B1-nya adalah min 0,711, kemudian B2-nya min 1,162, dan B3-nya 0,192. Oke, jadi untuk contoh 1 ini, persamaan yang menghubungkan antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah persamaan pangkat 3, seperti yang diperlihatkan pada bagian ini. Nah, pendekatan atau persamaan yang menggunakan persamaan linear, persamaan pangkat 2, persamaan pangkat 3, atau persamaan-persamaan dengan pangkat atau order yang lebih tinggi, itu dikenal dengan istilah pendekatan polinomial. Nah, dalam pendekatan polinomial ini kita harus memperhatikan jumlah dari data kita. Sebagai contoh, misalnya jika jumlah data kita hanya ada 3 buah data, maka pangkat dari persamaan polinomial yang bisa kita gunakan maksimum hanya sampai pangkat 2, yaitu persamaan kuadratis. Tetapi jika jumlah data kita relatif cukup banyak, tentunya kita bisa menggunakan persamaan-persamaan dengan pangkat atau order yang lebih tinggi. Dan semakin tinggi pangkat atau order dari polinomial yang kita gunakan, maka pendekatannya juga akan semakin baik. Hal ini sesuai dengan hasil kita tadi, bahwa pendekatan dengan menggunakan pangkat 3 ini hasilnya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pendekatan dengan polinomial pangkat 2. Oke, jadi jika kita simpulkan, model atau persamaan yang paling baik adalah persamaan yang menghasilkan nilai pengaruh atau nilai R² yang paling besar. Selain itu, kita juga harus memperhatikan signifikansi hasil perhitungannya. Semakin kecil signifikansi hasil perhitungannya, maka tingkat keyakinan kita bahwa model tersebut mengalami kesalahan juga semakin kecil. Artinya, semakin besar juga tingkat keyakinan kita untuk menerima persamaan atau model tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini berkaitan dengan
yang kita singgung di awal tadi, yaitu mengenai sensor suhu. Data-data hasil pengukurannya diberikan pada tabel ini. Ini merupakan tegangan sensornya dan ini merupakan suhu realnya. Tentunya suhunya di sini harus kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi sehingga tegangan sensor ini betul-betul mewakili suhu yang sebenarnya. Jadi di sini yang diminta adalah bagaimana persamaan yang harus diprogramkan pada microcontrollernya agar alat tadi dapat mengukur suhu atau bisa melakukan pengontrolan dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 120 derajat Celcius. Nah, untuk kasus kita ini yang merupakan variabel independen tentunya adalah suhu, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah tegangan sensor. Artinya nilai suhu ini akan mempengaruhi seberapa besar tegangan sensor yang akan dihasilkan. Oke, jadi kita juga harus betul-betul memperhatikan variabel mana yang merupakan variabel independen dan variabel mana yang merupakan variabel dependen. Oke, kita selesaikan kasus kita ini. Langkah pertama tentunya kita harus menginputkan data kita ke SPSS. Oke, di SPSS-nya ini sudah kita inputkan datanya. Langkah berikutnya sama seperti yang tadi, kita masuk ke menu Analyze. Kemudian kita inputkan variabel dependennya, yaitu tegangan, dan suhu merupakan variabel independen. Nah, untuk kasus ini kita akan mendekatinya dengan persamaan linear, persamaan kubik, dan persamaan eksponensial. Kita lihat hasilnya. Yang pertama kita lihat dulu hasil plottingnya. Ini merupakan data-data real. Kemudian kurva ini untuk pendekatan eksponensial, kurva ini untuk pendekatan linear, dan kurva ini untuk pendekatan persamaan kubik atau pangkat 3. Nah, dari hasil ini tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa pendekatan eksponensial ini sepertinya kurang sesuai atau kurang cocok. Dan jika kita lihat nilai R-square-nya untuk pendekatan linear, nilai R-square-nya ini 99,3%. Dengan pendekatan kubik atau persamaan pangkat 3 99,8%, sedangkan dengan pendekatan eksponensial di sini R-square-nya paling rendah yaitu 92,9%. Nah, dari hasil R-square-nya ini tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan yang paling cocok adalah persamaan kubik atau persamaan pangkat 3, dan koefisien dari persamaannya yang pertama koefisien B0 atau konstantanya min 0,018, kemudian B1-nya 0,065, dan B2-nya di sini yang ditampilkan hanya 3 angka di belakang koma. Untuk lebih detailnya tinggal kita double klik bagian ini. Untuk B2-nya nilainya min 0,000367. Kemudian B3-nya 1,34 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Berikutnya kita akan mencoba melakukan pencocokan kurva dengan menggunakan MATLAB. Nah, pada MATLAB pencocokan kurva ini dikenal dengan istilah curve fitting. Nah, kasus yang akan kita selesaikan dengan menggunakan MATLAB di sini berkaitan dengan kasus sensor suhu yang sudah kita bahas dengan menggunakan SPSS tadi. Oke, di sini telah terbuka jendela MATLAB-nya. Langkah pertama kita buat dulu file baru, dalam hal ini script baru.
Kemudian data-data yang berkaitan dengan tegangan dan suhu tadi kita ketikkan pada script ini. Kemudian file ini kita simpan. Setelah kita simpan, kita jalankan. Langkah berikutnya di bagian jendela ini kita ketik perintah untuk memanggil toolbox curve fitting pada MATLAB, yaitu dengan menggunakan perintah cftool. Oke, di sini sudah keluar jendela untuk curve fittingnya. Kemudian kita pilih datanya sesuai dengan data kita tadi. Untuk suhunya ini merupakan data X-nya ini merupakan suhu, kemudian data Y-nya ini merupakan tegangan sensor. Ingat, X ini merupakan variabel independen dan Y ini merupakan variabel dependen. Langkah berikutnya di bagian ini bisa kita ubah namanya. Kemudian kita create dataset. Kemudian jendela ini bisa kita tutup. Kemudian kita buka jendela untuk fittingnya. Kemudian kita buat pencocokan kurva yang baru, new fit. Nama pencocokan kurvanya bisa kita ubah pada bagian ini. Oke, selanjutnya untuk menentukan model atau persamaan yang akan kita analisis tingkat kecocokannya, itu kita atur pada bagian ini. Nah, salah satu kelebihan MATLAB dibandingkan dengan SPSS, jumlah persamaan yang bisa kita pilih, di sini jumlahnya relatif lebih banyak. Bahkan kita bisa membentuk persamaan baru dengan memilih bagian ini. Oke, ini kita cancel saja. Langkah pertama kita akan mendekati model kita dengan persamaan polinomial. Bentuk polinomial yang bisa kita pilih itu ada pada bagian ini. Di sini juga terlihat bahwa bentuk polinomialnya di sini bisa sampai dengan pangkat 9, sedangkan pada SPSS tadi itu hanya sampai pangkat 3. Yang pertama kita dekati dengan pendekatan linear. Kita pilih apply. Di sini diberikan grafik atau kurva dari persamaannya. Ini merupakan titik-titik, ini merupakan data realnya. Dan garis ini merupakan kurva hasil dari persamaan yang terbentuk pada bagian ini. Nah, koefisien persamaannya itu diberikan pada bagian ini. Oke, kita perhatikan dulu untuk persamaannya. Jadi persamaan linearnya adalah P1 kali dengan X ditambah P2, di mana konstanta P1 atau koefisien P1 itu diberikan pada bagian ini sebesar 0,03536 dan P2-nya 0,6064. Kemudian di bagian ini juga diberikan nilai estimasi untuk P1 dan P2 dengan selang keyakinan sebesar 95%. Jadi untuk nilai P1 dengan keyakinan 95% itu nilainya berada di antara 0,03309 sampai dengan 0,03764. Sedangkan bagian ini estimasi untuk P2 dengan selang keyakinan sebesar 95%. Berikutnya yang paling penting adalah tingkat kecocokan dari persamaan linear yang kita hasilkan. Yang pertama,
SSE ini maksudnya adalah jumlah kuadrat dari errornya. Di sini nilainya 0,099991. Karena ini berhubungan dengan jumlah kuadrat error, berarti semakin kecil nilainya, maka tingkat kecocokannya juga semakin baik. Berikutnya untuk nilai R-square-nya, di sini 0,9928 atau 99,28%, artinya variabel X ini akan mempengaruhi variabel Y melalui persamaan linear yang kita hasilkan tadi sebesar 99,28%. Oke, kita bandingkan nilai jumlah kuadrat error dan R-square-nya jika model atau kasus ini kita dekati dengan persamaan pangkat 3 atau persamaan kubik. Dari hasil ini terlihat bahwa dengan pendekatan persamaan pangkat 3 atau kubik, jumlah kuadrat errornya semakin kecil dan nilai R-square-nya atau pengaruhnya semakin besar. Artinya pendekatan dengan persamaan kubik ini lebih baik dibandingkan dengan persamaan linear. Hal tersebut bisa juga kita lihat berdasarkan kurva yang terbentuk dan titik-titik datanya. Di sini terlihat bahwa titik-titik datanya ini akan lebih banyak berimpit atau hampir berimpit dengan kurva yang dibentuk oleh persamaan pangkat 3-nya. Nah, untuk koefisiennya itu diberikan pada bagian ini, dan tentunya hasil yang kita peroleh di sini sama seperti dengan menggunakan SPSS tadi. Oke, kita lihat dulu untuk persamaannya. Ini persamaannya adalah P1 X pangkat 3, P2 X pangkat 2, P3 kali dengan X tambah dengan P4. P1-nya 1,34 kali 10 pangkat min 6, ini P2, P3, dan P4. Oke, jadi dari tingkat kecocokannya, ini jumlah kuadrat errornya lebih kecil dibanding dengan pendekatan linear. Di sini hasilnya hanya 0,0267, dan untuk pengaruhnya atau R-square-nya ini sebesar 99,81%. Jadi hasil ini lebih baik dibandingkan dengan pendekatan linear. Oke, coba kita bandingkan dengan pendekatan lain, dalam hal ini pendekatan eksponensial. Kita pilih pada bagian ini. Nah, bentuk persamaan eksponensialnya di sini ada dua yang bisa kita pilih. Kita pilih bagian atas. Terlihat bahwa jumlah kuadrat errornya di sini relatif besar, artinya pendekatan eksponensial dengan menggunakan persamaan ini lebih buruk dibandingkan dengan pendekatan kubik. Demikian juga dengan R-square-nya, di sini hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan pendekatan kubik. Bagaimana jika dengan menggunakan persamaan eksponensial pada bagian ini? Kita lihat hasilnya, kita klik. Dari hasil ini terlihat ini lebih baik dibandingkan dengan menggunakan persamaan eksponensial dengan menggunakan model yang ini. Jadi dengan model eksponensial dengan persamaan ini, jumlah kuadrat errornya lebih baik atau lebih kecil, dan R-square-nya juga lebih baik, dalam hal ini lebih besar. Kurvanya diberikan pada bagian ini. Tetapi hasil ini lebih buruk dibandingkan dengan menggunakan pendekatan kubik. Oke, coba kita bandingkan pendekatan eksponensial dengan menggunakan persamaan ini. Kita bandingkan dengan pendekatan polinomial pangkat 3 tadi. Ini Anda perhatikan nilainya. Oke, terlihat bahwa pendekatan dengan pangkat 3 atau persamaan kubik, jumlah kuadrat errornya ini lebih kecil, artinya lebih baik. Demikian juga untuk pengaruhnya atau R-square-nya ini lebih besar dibandingkan dengan eksponensial tadi, artinya ini juga hasilnya lebih baik.
Oke, jadi untuk kasus ini jika kita simpulkan, yang paling baik adalah dengan menggunakan persamaan pangkat 3 atau kubik, di mana koefisien-koefisiennya diberikan pada bagian ini. Dan hasil yang kita peroleh di sini sama seperti dengan menggunakan SPSS. Oke, jadi dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS maupun menggunakan MATLAB, persamaan yang menghubungkan antara tegangan sensor dan suhu diberikan pada persamaan ini. Dengan koefisien-koefisien persamaan sesuai dengan hasil kita tadi menggunakan SPSS maupun menggunakan MATLAB. Untuk konstantanya min 0,01818, kemudian koefisien untuk X pangkat 1-nya 0,06459, koefisien untuk X pangkat 2-nya min 0,0003666, kemudian koefisien untuk X pangkat 3-nya 1,34 kali 10 pangkat min 6. Dan ini merupakan persamaan polinomial pangkat 3 atau persamaan kubik. Oke, demikian pembahasan kita mengenai pencocokan kurva. Jika kita simpulkan, untuk menentukan model atau persamaan mana yang paling baik, bisa kita tentukan berdasarkan nilai R-square yang dihasilkan. Semakin besar nilai R-square yang dihasilkan, artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga semakin besar. Dengan demikian, tingkat kecocokannya juga akan semakin baik. Selain itu, kita juga harus memperhatikan signifikansi hasil perhitungan dan jumlah kuadrat error hasil perhitungannya. Semakin kecil jumlah kuadrat errornya, maka tingkat kecocokan model atau persamaannya juga akan semakin baik. Oke, sampai bertemu lagi pada pembahasan-pembahasan lainnya. Semoga bermanfaat.